Terima kasih Mas Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari jam 8 sudah masuk ya. Mungkin sedikit stretching kali ya, biar nggak pegel lehernya karena menatap layar terus. Coba silahkan geleng-geleng kepala, kemudian stretching tangan ke atas dan segala macam lah. Cukup untuk refresh ini ya. Baik, saya melanjutkan dari materi Pak Imron. Kalau tadi Pak Imron bicara tentang apa itu saham secara umum, kemudian mekanisme perdagangannya juga. Nah, saya di sini akan menyampaikan materi terkait dengan apa itu saham syariah itu sendiri. Gitu. Jadi nanti bagaimana seleksinya juga yang akan dilakukan, yang biasa dilakukan oleh OJK. Saya izin share materi saya ya. Oke, baik. Bentar, saya besarkan dulu biar terlihat jelas. Nah, pertanyaan yang muncul kalau Mohon kita maaf, Budin, berbicara boleh di full saham, screen, Bu? Oh oke, ya, sudah. sip, lagi proses. Secara umum, kalau misalnya kita berbicara terkait saham, kemudian saham syariah, terus pasti akan ada pertanyaan, gimana sih sebenarnya suatu saham bisa dikatakan sebagai saham syariah? Nah, jawabannya adalah di slide berikutnya. Suatu saham itu dikatakan sebagai saham syariah. Pertama adalah kita lihat dari sisi penerbitnya, istilahnya perusahaannya. Pertama, ketika suatu perusahaan di dalam anggaran dasarnya menyatakan dirinya dikelola berdasarkan prinsip syariah, jadi pengelolaan perusahaan itu didasarkan pada prinsip syariah, maka sudah pasti saham dari perusahaan tersebut adalah saham syariah. Karena apa? Dia secara kegiatan perusahaannya, kemudian pengelolaannya, mereka menerapkan pada prinsip syariah. Jadi mereka akan menjaga tuh kesyariahnya dari A to Z-nya pengelolaan perusahaan tersebut. Kemudian ada lagi yang kita istilahkan dengan emiten atau perusahaan publik pasif. Pasif itu artinya dia tidak menyatakan dirinya secara aktif bahwa perusahaan itu dikelola berdasarkan prinsip syariah, seperti yang pertama tadi. Dia nggak ngomong di anggaran dasarnya, dia hanya menjelaskan mungkin kegiatan usahanya aja ini seperti itu, tapi tidak dilanjutkan dengan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Maka untuk perusahaan yang macam ini kita istilahkan sebagai perusahaan emiten atau perusahaan publik yang passively bisa dikatakan sebagai saham syariah. Nah, bagaimana bisa dikatakan itu ketika perusahaan ini memenuhi kriteria saham syariah yang ditetapkan oleh OJK. Nah, apa kriteria? Nanti di berikutnya. Nah, kalau kita sudah bicara saham syariah, kita nggak akan jauh dengan bicara tentang daftar efek syariah. Jadi apa sih daftar efek syariah ini? Ini jadi setiap semester OJK ataupun insidentil menerbitkan namanya daftar efek syariah, di mana daftar ini berisikan saham-saham syariah. Jadi kalau Bapak Ibu di sini pengen tahu saham apa aja sih yang syariah di Indonesia itu, silahkan download daftar efek syariah dari website website OJK, khususnya di panel pasar modal syariah ya. Nah, yang namanya ini ditetapkan oleh OJK. Jadi OJK tadi menerbitkan secara periodik dan secara insidentil. Kemudian selain itu juga ada yang namanya daftar efek syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Nah, pihak ini adalah pihak selain OJK yang dia mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjadi pihak penerbit daftar efek syariah. Pada umumnya untuk pihak penerbit DES ini merupakan pada umumnya ya yang saat ini ada itu adalah manajer investasi yang mereka mengelola reksadana syariah berbasis efek luar negeri. Jadi untuk acuan pengelolaan reksadananya dia membutuhkan yang namanya daftar efek syariah, efek-efek syariah yang di luar negeri. Jadi isinya untuk yang
DES yang diterbitkan oleh PPDES ini, kita singkat PPDES ya, ini adalah efek-efek luar negeri, nggak ada efek dalam negerinya. Karena untuk efek syariah dalam negerinya, itu OJK yang sudah menerbitkan DES-nya. Kemudian kapan sih DES itu ditetapkan yang oleh OJK, yang rutinnya? Yang rutinnya adalah biasanya kita terbitkan di akhir bulan Mei, di mana itu efektif tanggal 1 Juni. Dan di semester 2 kita terbitkan di akhir bulan November, di mana itu efektif berlaku di tanggal 1 Desember. Nah, selain yang periodik ini juga, dari daftar efek syariah itu ada yang insidentil. Kapan insidentil itu diterbitkan? Ketika ada perusahaan yang melakukan IPO saham. Jadi ada misalnya perusahaan baru masuk bursa, maksudnya baru go public, dia menerbitkan saham. Nah, disitulah pada saat melakukan proses pendaftarannya, selain melihat dokumen pernyataan pendaftaran, OJK juga mengakses apakah sahamnya ini syariah atau tidak. Jadi begitu dikeluarkan efektif pendaftaran, OJK pun mengumumkan kepada publik bahwa masuk syariah atau tidak. Gitu. Nah, kita keperluannya untuk apa? Untuk menyusun indeks. Kemudian menyusun, dilihat nih listnya perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Nah, untuk seluruh saham tercatat yang menjadi saham syariah, jangan ketukar ISIS ya Bapak Ibu, tapi ISI, Indeks Saham Indonesia. Nah, berangkat dari ISI ini juga, teman-teman yang memberikan layanan sistem online trading syariah merujuk di sini. Jadi, saham-saham yang diperjualbelikan di dalam sistem online trading syariah itu adalah saham-saham yang ada di dalam ISI. Nah, selain itu juga, bursa juga menerbitkan indeks saham syariah lainnya, contohnya JII, kemudian JII 30, ada lagi, JII 70. Nah, jadi selain ISI tadi, ada yang namanya Jakarta Islamic Index doang, ada juga Jakarta Islamic Index 70. Jadi kalau yang JII doang isinya 30 saham, JII 70 isinya 70 saham syariah yang paling aktif, seperti itu. Nah, selain BEI penggunanya, syariah ini juga ada yang namanya manajer investasi yang mengelola reksadana syariah, khususnya reksadana saham ya. Kemudian perusahaan efek yang mempunyai SOTS tadi juga menggunakan ini. Selain itu juga investor-investor lainnya, contohnya asuransi syariah, dana pensiun syariah, ataupun investor individu yang mungkin dia tidak menggunakan platform SOTS, tapi dia istilahnya mempunyai preferensi terhadap saham-saham syariah. Selanjutnya, ini sudah langsung saya jelaskan tadi ya, terkait dengan penerbitan daftar efek syariah, ada insidentil, ada berkala. Ingat, yang berkala adalah 2 kali diterbitkan akhir Mei, efektif 1 Juni, dan diterbitkan akhir November, efektif 1 Desember. Nah, mungkin saya sedikit terkait dengan insidentil ini, kita pernah menjadi perhatian dari bursa Malaysia. Jadi saat itu ketika kami melakukan kunjungan ke Malaysia, kemudian kita ceritakan bagaimana seleksi syariah di Indonesia, kemudian mereka amazed, loh, ini ada insidentil ya? Ada. Kemudian apakah ada additional biaya untuk bisa dia diakses menjadi saham syariah ketika dia melakukan penawaran umum? Oh enggak. Jadi ini memang sudah menjadi tugas OJK, ya dia hanya menyampaikan pernyataan pendaftaran. Nah, kita memiliki keunggulan di sini. Di Indonesia itu ada yang namanya daftar efek syariah insidentil ini. Jadi apa tujuannya? Kita memberikan kesempatan yang sama bagi investor syariah dan investor konvensional. Jadi pada saat saham itu ditawarkan di pasar perdana, seluruh investor memiliki kesempatan yang sama.
Jadi yang investor syariah pun udah tahu, oh dia sahamnya syariah, jadi mereka bisa langsung beli seperti itu. Nah sementara di Malaysia yang bisa jadi di sana lebih maju pasar modal, ternyata mereka tidak melakukan nih penerbitan saham syariah yang secara jadi mereka hanya menerbitkan yang berkala aja 2 kali dalam setahun. Menerbitkan juga Securities Commission-nya. Bicara tentang efek syariah dan saham syariah. Ya, dalam melakukan seleksi saham syariah, kita memperhatikan bisnis screening-nya, tentunya dia tidak melakukan perjudian atau kemudian tidak melakukan lebih atau judi membeli, melakukan zatnya ini ada apa namanya ayam Bapak yang masih menjadi ahli hisab. Jadi di sini kita kategorikan sebagai juga mengharamkan rokok ini bagi dirinya. Jadi jangan harapkan saham gudang garam itu akan masuk saham syariah, tidak akan pernah karena memang secara kegiatan usahanya bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian selain itu juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, begitu kita melihat bisnis screening-nya ini negatif list-nya adalah ini, Bapak Ibu tinggal melihat kalau misalnya dari kegiatan tidak termasuk dalam kategori ini, maka dia lolos dalam kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua adalah kita melihat keuangannya. Jadi secara dia ini merupakan perusahaan yang tidak menyatakan dirinya dikelola berdasarkan prinsip syariah, bisa jadi dia dalam menyimpan uangnya adalah diletakkan di bank konvensional gitu. Atau bisa jadi kalau misalnya dia supermarket, karena dia bukan supermarket syariah, bisa jadi dia menjual rokok, dia menjual minuman keras, atau menjual daging non halal gitu kan. Kemudian juga ketika misalnya dia perusahaan periklanan, bisa jadi dia menerima klien iklan dari perusahaan-perusahaan yang ribawi, misalnya iklan bank, iklan asuransi yang berbasis konvensional. Nah, seperti itu. Jadi ini yang kita nanti akan hitung gitu. Nah, rasio yang kita perhatikan pertama adalah kita lihat di posisi neraca atau kalau bahasa sekarang posisi laporan keuangan ya, posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Nah, kalau dulu neraca. Nah, pertama kita lihat di neracanya, khususnya di angkit perusahaan itu. Jadi kalau misalnya untuk hutang tersebut. Nah, kalau sudah kita identifikasi dan kita bandingkan dengan total asetnya. Nah, persen. Jadi kalau misalnya rasionya lebih dari 45%, maka ini dikategorikan saham yang non syariah.
Nah, rasio ini dua-duanya harus dipenuhi, nggak cuma satu aja. Jadi kalau satu tidak terpenuhi, maka gugur, dia menjadi tidak syariah. Rasio yang berikutnya adalah pendapatan bunga dan pendapatan non-halal lainnya. Jadi kalau pendapatan bunga sudah pasti yaitu haram karena itu riba. Kemudian pendapatan non-halal lainnya apa kira-kira? Nah, contohnya adalah kalau tadi, contoh kalau misalnya dia merupakan perusahaan retail, supermarket, dia jual rokok, dia jual minuman keras, kemudian dia jual daging non halal seperti itu. Nah, ini kita identifikasi nih pendapatan-pendapatan non halalnya, kemudian kita bandingkan dengan pendapatan usahanya, revenue utamanya, kemudian ditambahkan pendapatan lain-lain, batasannya 10%. Kalau tadi Mas Firman bacakan ada yang bertanya kenapa 45, kenapa 10? Nah, ceritanya begini. Sebelumnya kita berangkat 40. Fatwa nomor 40 ini adalah terkait dengan investasi tentang pasar modal. Fatwa terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Ada satu klausul di sana dikatakan bahwa adanya larangan untuk berinvestasi di perusahaan yang permodalannya didominasi oleh ribawi. Nah, jadi kalau kita melihat sisi neraca, itu di kanan itu kan ada utang, kemudian ada ekuitas ya. Ada liabilitas, ada ekuitas. Nah, komponen inilah artinya permodalan ini di sisi ini dibandingkan gedean mana ribawinya, yang atas atau yang ekuitasnya. Nah, waktu itu zamannya waktu itu masih Kiai Ma'ruf ya, tahun 2006 kita merumuskan ini, 2006-2007. Nah, itu kemudian oke, kalau kita bicara dominan di dunia bisnis dalam hal permodalan itu biasanya 51% itu dominan gitu kan, beda 1% itu dominan. Kalau 50-50 equal gitu. Nah, akhirnya kita ambil keputusan arahan dari para ulama saat itu, dari DSM, ya udah kita kasih bumpernya 5% deh untuk dominasi. Jadi anggaplah 45 dan 55. Jadi yang dominan ini adalah 55%, kalau yang minoritas 45. Jadi untuk itu utang berbasis bunganya itu diberikan batasan 45%. Pertanyaannya, apakah mungkin nanti kalau misalnya 45% ini diturunkan mungkin menjadi 33% seperti yang di luar ya, praktek internasional gitu. Bisa saja kalau kita memang melihat kesiapan dari industri kita. Untuk saat ini kita masih menerapkan 40%. Nah, kemudian 10%. Kenapa 10%? Kalau di Malaysia ada 5%, ada 10%. Nah, 10% itu gini. Ini karena pendapatan itu di komponen apa itu? Di komponen laba rugi. Nah, kalau di OJK terkait dengan peraturan materialitas ya, di akuntansi kan kita kenal adanya materialitas ya. Itu adalah di mana angka itu mempengaruhi pengambilan keputusan gitu. Walaupun angkanya bisa jadi kecil, tapi kalau dia mempengaruhi pengambilan keputusan dikategorikan material. Kalau misalnya angkanya besar sudah pasti material. Nah, untuk memudahkan ini istilah materialitas ini dikuantifikasi untuk ketentuan yang di emiten itu, untuk komponen neraca 5%, komponen laba. Oleh karena itu menentukan material 10%. Jadi disitulah kita berangkat mengambil keputusan 10% saat itu. Semoga ini menjawab. Berikutnya, nah kalau tadi kita bicara utang berbasis bunga itu apa saja, pendapatan non halal itu apa sih? Yang pertama adalah tentunya utang medium term notes (MTN) yang berbasis bunga. Kemudian wesel bayar, utang obligasi. Nah, kemudian utang leasing. Leasing ini adalah ketika dia melakukan pembiayaan aset tetap. Budin, mohon maaf, suaranya beberapa kali agak terputus-putus, Bu. Oh ya, sinyalnya kayaknya ya. Terima kasih. Kemudian selain itu juga kita memperhatikan pendapatan non halal
di mana pendapatan non halal ini terdiri dari pendapatan bunga atau pendapatan keuangan, kemudian pendapatan klaim asuransi konvensional. Nah, kalau ada biasanya perusahaan dia mendapatkan pendapatan klaim asuransi konvensional, maka ini kita kategorikan sebagai pendapatan non halal. Kemudian keuntungan transaksi derivatif, ini juga non halal karena transaksi derivatif itu pun terlarang secara syariah. Kemudian ada penjualan makanan minuman non halal. Tadi contohnya kalau yang supermarket ada jual minuman keras, jual rokok dan daging non halal. Kemudian ini pendapatan penjualan rokok. Nah, ini termasuk juga yang di sana. Jadi inilah yang kita perhatikan untuk melakukan seleksi saham syariah dari sisi keuangannya. Nah, kriteria yang ada di Indonesia, kita sekarang bicara tentang kriteria di luar negeri. Secara umum terkait dengan bisnis screen ya, kegiatan usaha yang dilarang itu secara umum kita hampir sama, baik di Malaysia, ya. Mostly adalah riba based activity, gambling, perjudian, production and sale of goods and services, alcoholic drinks, non-halal meat, immoral services, dan involving uncertainty, gharar, activity. Nah, ini secara umum sama dengan kita. Nah, yang beda di sini adalah ketika dia melakukan financial screening. Pertama, dia melibatkan adanya di sini kasnya, itu juga dari sisi asetnya itu cash-nya kalau misalnya di bank konvensional dia juga dikurang dari 33%. Kemudian interest bearing debt-nya over total aset, jadi hutang berbasis bunga terhadap total asetnya kurang dari 33%. Kemudian non halal income-nya ini 5% dan 20%. Mereka membuat 5% dari non halal income. Kalau kita tadi satu rate ya 10%. Kalau di 5% dan 20%. Bedanya apa? Yang 5% ini adalah untuk activity ini. Misalnya ada holding, dia punya anak conventional banking gitu kan, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa baca ya di materinya. Kemudian untuk yang benchmarknya 20%, ini share trading, misalnya dia punya holding, terus dia punya perusahaan efek. Nah, di share tradingnya itu adalah dibatasi 20%, stock broking. Nah, berikutnya adalah untuk Dow Jones. Secara basis screening sama. Nah, beda kita di financial screening. Financial screening-nya adalah total debt divided by trailing 24 month average month capitalization. Jadi, ini total utangnya dibandingkan dengan average market cap-nya gitu. Jadi, market cap itu berapa? Itu dibandingkan dengan tadi total debt-nya. Tidak lebih dari 33%. Kemudian cash and interest bearing securities, nah ini dia masuk ke cash-nya juga diperhitungkan, interest bearing securities-nya juga. Nah, ini juga tetap dibandingkan dengan market cap 33%. Kemudian piutangnya. Nah, dia piutangnya kemudian dibandingkan dengan market cap juga tidak lebih dari 33%. Kemudian non halal income-nya dia menggunakan batasan 5%, seperti itu. Ini adalah Dow Jones. Kemudian saham syariah dari FTSE ini ya di Inggris. Kita nggak bicara business screening karena itu pada dasarnya sama. Menggunakan ini hutangnya tidak lebih dari 33% dari total aset. Ini sama dengan Malaysia. Kemudian cash and interest are less than 50% of total asset. Jadi piutangnya dia perhatikan juga. Dan juga total interest and non-compliant activities income, ini adalah pendapatan non halalnya tidak lebih dari 5%. Nah, ini memang di kita masih cukup ini ya, lebih tinggi dari di luar negeri. Ya, kita di sini adalah kalau di
di Dow Jones ataupun di Malaysia, di Inggris, pilihan sahamnya itu sangat banyak. Sementara kalau di kita masih belum banyak, jadi kita mesti memperhatikan 10%. Kalau misalnya nanti kita memperhatikan kesiapan dari industri, kemudian semua industri sudah mulai syariah atau enggak, kemudian investornya juga semakin banyak, semakin concern dengan kesyariahannya, bisa jadi ini rasio kita adalah kita turunkan. Misalnya mengikuti international practice gitu, tanah halal menjadi 5%, kemudian interest bearing debt-nya menjadi 33%. Itu sangat mungkin. Tapi kita tunggu karena memang bahkan kalau kita bicara tentang sejarah daftar efek syariah itu dulu sebelum tahun 2007 sudah ada namanya Jakarta Islamic Index yang diterbitkan di tahun 2000. Nah, saat itu yang diperhatikan untuk menentukan saham itu syariah atau tidak itu hanya menggunakan activity screening aja, bisnis screening aja, untuk rasio belum diterapkan saat itu. Kondisinya kenapa? Karena saat itu masih darurat. Kalau istilahnya Kiai Ma'ruf itu daruroh, saat itu habis krisis, kemudian belum banyak orang yang peduli dengan keuangan syariah, masih baru segelintir orang saja yang concern dengan syariah. Nah, oke. Masih darurat, masih semakin memperbaiki diri. Di tahun 2007 itu baru diterapkan rasio keuangan. Mohon maaf, Oke, Budin, kita waktunya bicara tinggal tentang indeks. 5 menit lagi ya, Bu. Oke, siap. Tadi indeks sudah saya singgung ya. Seleksinya di sini pertama adalah untuk menjadi JII, tadi dari isi, kemudian jadi JII adalah diseleksi dulu 60 saham dengan kapitalisasi terbesar, kemudian seleksi lagi, di-shrinking lagi menjadi 30. Nah, inovasi produk, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengenal sekarang di Indonesia itu sudah ada namanya wakaf saham dan zakat saham. Ini mempermudahkan bagi orang-orang yang ingin istilahnya berperan dalam filantropi sosial ini melalui wakaf saham dan zakat saham. Untuk ini bisa Bapak Ibu ketika menggunakan sistem online trading syariah, beberapa perusahaan sekuritas itu sudah bekerja sama dengan Nadhir jika Bapak Ibu ingin melakukan wakaf saham dan sudah bekerja sama dengan badan zakat, bisa jadi BWI ataupun rumah zakat atau apapun, bagi ibu bapak yang ingin melakukan zakat saham, baik itu dari sisi keuntungannya ataupun dari sahamnya. Nah, ketika kita mau melakukan wakaf saham, nanti bisa dibaca saja. Saya mungkin langsung ke bagaimana cara studi kasus untuk melakukan seleksi saham syariah. Nah, ini ada sebuah contoh perusahaan perhotelan. Kemudian secara kegiatan usaha dia di anggaran dasarnya dia tidak mengungkapkan bahwa dikelola berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini data keuangannya. Bapak Ibu sudah ini ya baca dari materinya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu yang sudah baca, apakah sudah ada tahu rasionya? Kalau kita tadi melihat rumusnya interest bearing debt dibagi dengan total aset, sahamnya ini saham syariah atau tidak? Ada yang mau jawab? Di chat boleh? Belum ada? Oke, karena waktunya tinggal terbatas, saya lanjut. Kita bahas aja pembahasannya. Pertama adalah kegiatan usahakan perhotelan. Apakah perhotelan tadi masuk dari kategori kegiatan usaha yang dilarang? Tidak. Jadi oke, dia memenuhi kriteria pertama data keuangannya. Dari sisi neraca di kotak sebelah kiri ini liabilitas, utang bank syariah, obligasi, sukuk, utang pajak, dan total liabilities-nya. Nah, kemudian berbasis bunga, tentunya kita tidak perkara dia hutangnya di bank syariah. Kemudian kita kategorikan Ibu Din, suaranya putus-putus, Bu. Dari dua angka ini, kemudian kita
bandingkan dengan total asetnya. Kita geser. Ya, Bapak dan Ibu, sambil menunggu Ibu Din, tadi ada beberapa pertanyaan ya yang mungkin bisa kita bahas dulu sebentar. Tadi ya ada yang bertanya tentang JI 70, informasinya bisa didapat di mana? Bapak dan Ibu bisa lihat JI 70 ada di websitenya Bursa Efek. Lebih lengkapnya ada di tab website bursa, tab data pasar, tab data saham, dan indeks saham. Nah, di situ ada konstituen JI 70 isinya apa saja. Mohon Ibu Din maaf, sudah putus bergabung? ya? Ya, Ya, sudah. Saya tadi baik. putus sampai di mana ya? Sampai di pembahasan rasio, Bu. Ini sudah ada beberapa Bapak Ibu yang jawab, ada yang menyatakan masuk, ada yang menyatakan tidak masuk. Oke. Di sini saya ulang ya. Tadi saya udah masuk ini belum? Pembahasan satu-satu ya? Belum ya? Tadi masuk ke angka-angka di rasionya tadi, Bu. Oke, angka-angka di rasio ini ya. Nah, kalau kita perhatikan rasio utang berbasis bunga, ini ada ketemunya 19,17. Sekarang kita bergeser ke laporan laba rugi, ada pendapatan usaha, pendapatan bunga, kemudian pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain. Yang Belum masuk di share kategori screen, Bu Din? pendapatan non diantaranya adalah pendapatan bunga, kemudian oh ya belum ya? Ya. Mohon tadi keputus ya. Oke. Sudah masuk? Ya, sudah, Bu. Oke. Nah, dari pendapatan ini, pendapatan bunga termasuk pendapatan non halal, kemudian pendapatan keuangan juga masuk sebagai pendapatan non halal. Kok jadi nggak jalan ya ini saya? Nah, kemudian pendapatan lain-lain ini bisa jadi adalah pendapatan halal, jadi kita tidak perhitungkan. Nah, kemudian ada informasi tambahan, ada penjualan makanan yang mengandung unsur babi, kemudian penjualan minuman dan halal, minuman keras, dan penjualan rokok. Kita hitung, maka rasio pendapatan non halalnya ketemu 5.500 ditambah 3.000 ditambah yang pendapatan ini dibagi dengan pendapatan usahanya ditambah pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain. Nah, totalnya ketemu 33%. Jadi, Bapak Ibu yang menjawab tidak masuk sebagai saham syariah, benar. Karena saham ini adalah non-syariah. Dia rasionya melebihi dari 10%. Jadi, satu ketentuan tidak terpenuhi, maka dia gugur. Seperti itu. Mungkin itu materi dari saya. Mohon maaf kalau tadi ada gangguan teknis terkait dengan jaringan. Itu biasa, karena kita online adalah kendalanya itu. Dan mohon maaf kalau dari penyampaian saya masih belum bisa diterima dengan baik. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.